Halo, selamat malam sahabat Bingkai. Jumpa kembali bersama saya Iman Sulaiman. Selama 30 menit ke depan saya akan menyajikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar kita dalam Bingkai untuk malam ini. Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Karangtengah yang digelar setiap 5 tahunan sekaligus menjadi ajang untuk mewujudkan revolusi mental insan pendidik. Berikut ini liputannya. Setelah berlangsungnya Konferda PGRI ke-20 Kabupaten Cianjur belum lama ini, maka sebagai tindak lanjut tersebut diadakanlah Konfercab di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur. Konfercab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus masa bakti 2009-2014 kepada anggotanya, serta merupakan rapat tertinggi pembentukan pengurus cabang yang baru. Sahabat Bingkai, keberadaan PGRI cenderung dipandang sebelah mata oleh anggotanya karena dianggap bersifat fasih terhadap situasi yang ada di dalam dunia pendidikan. Padahal pergerakan PGRI sendiri cenderung bersifat struktural dan vertikal. Segala bentuk fasilitas finansial yang telah ada selama ini secara tidak sadar sebenarnya merupakan hasil usaha dan perjuangan dari PGRI. Sebagai contoh, realisasi anggaran pendidikan 20% dari APBN merupakan usulan dan perjuangan dari PGRI yang dimotori oleh PGRI Pusat. Hal lainnya adalah sertifikasi guru yang dianggap sebagian guru sebagai durian jatuh dengan sendirinya. Padahal hal ini merupakan perjuangan dari PGRI. Oleh sebab itu, momen Konfercab ke-20 PGRI Cabang Karangtengah ini akan dijadikan sarana sosialisasi dan sebagai sarana menyadarkan guru tentang betapa pentingnya organisasi PGRI dan mewujudkan revolusi mental melalui penguatan peran strategis guru. Alhamdulillah bahwa dalam kepengurusan kami ini banyak tentunya dalam melaksanakan tugas itu hambatan dan tantangan, dan itu dijadikan modal utama untuk kami merintis jalan ke depan untuk melaksanakan program-program yang telah menjadikan dasar untuk pelaksanaan 5 tahun kepengurusan. Dan selama 5 tahun ini kesan terhadap rekan-rekan anggota PGRI se-Kecamatan Karangtengah alhamdulillah sangat mendukung dan memotivasi kami selaku pengurus. Dan sebagai bukti dari apresiasi tersebut, dengan bertambahnya aset PGRI, dengan bertambahnya ranting PGRI, dengan bertambahnya anggota, dan alhamdulillah itu menjadi modal dasar. Dan tentu saja dalam segala sesuatu hal ada kekurangan dan kelebihan. Tentunya selama 5 tahun kepada seluruh anggota PGRI Cabang Kecamatan Karangtengah kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, sahabat Bingkai, kepengurusan periode 2009-2014 Cabang PGRI Karangtengah hingga saat ini telah banyak menorehkan catatan penting dan meninggalkan warisan yang cukup monumental terkait dengan sarana prasarana maupun prestasi lainnya, baik akademik maupun non-akademik. Pelaksanaan konferensi cabang sebenarnya adalah pelaksanaan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Khususnya untuk di Karangtengah, alhamdulillah ini bisa dikatakan berjalan sangat baik, baik dalam penyusunan administrasinya atau penyusunan segala bentuk persiapannya sudah berjalan dengan baik. Bahkan tadi saya juga sudah mengatakan sampai dalam bentuk LPG ini pun ini ada sebagai model-model percontohan untuk bisa dikembangkan atau diadopsi di PC-PC yang lainnya. Memang Karangtengah
bukan karena saya berhadapan dengan TP Cianjur ini ya, bahwa betul Karangtengah ketika masa kepengurusan yang lalu untuk penilaian kinerja atau sekretariat KCPGRI Karangtengah mendapatkan predikat sekretariatnya, pengelolaannya, dan kegiatannya juga ini dianggap yang paling terbaik. Dari Konvercab PGRI ke-20 Kecamatan Karangtengah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, serta memilih Tony Haryanto sebagai Ketua Cabang PGRI Karangtengah. Ya sahabat Bingkai, proyek Operasi Nasional Agraria atau yang dikenal dengan PRONA adalah salah satu program pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional sebagai perwujudan daripada program catur tertib di bidang pertanahan dengan sasaran kaum ekonomi lemah. Berikut ini liputannya. Sahabat Bingkai, kita sering mendengar kata PRONA. Lalu, apa sesungguhnya PRONA ini? Ya, PRONA singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria adalah kegiatan legalisasi aset dan pada hakikatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA ini dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program catur tertib di bidang pertanahan. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Para pengambil manfaat ini di Kecamatan Cianjur misalnya, terdapat 300 warga masyarakat dari 3 kelurahan yaitu Sawah Gede, Pamoyanan, dan Bojong Herang memperoleh sertifikat PRONA. Kalau harapan kami itu seluruhnya Kabupaten Cianjur itu bisa terdaftar. Nah, itu percepatannya selain dengan program ini, redistribusi tanah, kemudian PRONA. Jadi harapan saya itu seluruh Kabupaten Cianjur itu bisa terlegalisasikan, terdaftar. Nah, sampai hari ini sudah berapa Pak? Tahun 2014 itu 3.200, tahun depan 4.000. Nah, ke depan terus akan kami tingkatkan terus. PRONA ini. Harapan kami targetnya itu masyarakat bisa lebih sejahtera dengan ada sertifikat ini, dengan fasilitasi kredit, kemudian dengan penjaminan, usaha-usaha. Harapan kami setidak-tidaknya sertifikat yang sudah kita serahkan itu tidak percuma, bisa memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun tujuan lain diterbitkannya sertifikat PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin, tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, dan daerah pengembangan ekonomi rakyat. Ya, masalah PRONA ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Mereka itu punya tanah yang terbatas dan mungkin bisa mendiami, tapi tidak bisa untuk
legal aspek surat-suratnya belum bisa karena mungkin masalah biaya. Tapi dengan adanya Prona ini yang dibiayai oleh negara, mereka itu hanya menyampaikan syarat-syarat saja dan mereka diberikan Prona secara gratis gitu. Dan mudah-mudahan tahun ini 3.200 ya Pak. Ya. Tahun 14 4.000. Gitu. Ini membantu sekali Pak. Harapannya 2015 itu kan ada meningkat. 2015 itu 4.000. Jadi mudah-mudahan makin tahun semua warga Cianjur itu baik yang ekonomi lemah punya tanah hanya sedikit, mereka punya sertifikat semuanya gitu. Juga dibantu oleh pemerintah semua. Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Memelihara burung berkicau ternyata selain menyalurkan hobi juga banyak memiliki manfaat. Selain menjadi ajang mengasah keterampilan kicauan burung, juga menjadi ajang silaturahmi. Berikut ini laporan unik khas Bingkai. Wah, ada apa ya kok rame-rame di area pelataran Kidung Arya ini? Kita intip yuk. Ternyata komunitas para kicau mania atau sebutan populer pehobi burung berkicau tengah melakukan latihan bersama atau latber. Memang cukup penting dan bahkan ini menjadi kewajiban. Hal ini dimaksudkan agar mental burung berkicau bisa terasah sebelum akhirnya mengikuti lomba sungguhan. Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa komunitas burung berkicau yang mewadahi para kicau mania untuk menyalurkan hobinya melalui latihan bersama yang dilakukan pada setiap hari Jumat sore di arena Kidung Arya Cimenteng, Cianjur. Para kicau mania membuat komunitas ini dikarenakan di Cianjur saat ini sedang demam dan cenderung memuncak karena pecinta burung berkicau terus meningkat. Tidak hanya orang tua saja, namun anak-anak muda sekarang ini pun juga sudah mulai suka dengan burung berkicau. Biasanya yang dipertandingkan dalam latihan burung di sini adalah burung murai, jenggot, pleci, kacer, kenari, lovebird, dan pentet. Namun jangan ditanya soal harga, jika sudah kelas lomba sudah bisa dipastikan harganya melampung hingga puluhan juta rupiah. Ini dalam rangka untuk para kicau mania Cianjur, khususnya Pak, komunitas yang berada di daerah Cianjur dan sekitarnya. Kami setiap hari Jumat menggelar latihan bersama Kidung Arya dan Ademayem dan ditemani sama Ronggolawe juga Pak. Untuk kegiatan ini, alhamdulillah setiap Jumatnya peserta masuk di atas 200 peserta. Diikuti dari Cikalong, dari Cipanas, Cibeber, Cianjur, kota dan sekitar juga, Ciranjang, Cipayung juga udah pada masuk. Dari kegiatan ini rutin setiap hari Jumat jam 1 sampai dengan selesai. Dan setiap gebiar kami menggelarnya setiap hari Minggu Pak ya. Jadi rutinan ini kami laksanakan setiap hari Jumat bersama Paguyuban Kicau Mania Cianjur PMC yang dipimpin oleh Bapak Wawan Gunawan. Nah sahabat Bingkai, yang unik dari ajang latihan bersama ini tidak hanya sekedar soal beradu kicauan saja, namun juga menambah pertemanan dan relasi antar pecinta burung berkicau. Sebagai sarana latihan, tak jarang banyak bibit burung yang memiliki prospek bagus tercipta di sini, dan banyak pula dijadikan sebagai ajang bisnis transaksi burung.
Bahkan tak jarang mereka pecinta burung berkicau pun rela datang jauh-jauh ke ajang tes mental burung ini hanya untuk membuktikan kehebatan kicauan burung yang mereka miliki. PKMC berdiri pada tahun 2013, 1 Januari 2013, berdasarkan musyawarah Kicomania se-Kabupaten Cianjur yang bertempat di Cipanas. Adapun tujuannya mewadahi IO-IO atau event organisir yang ada di Cianjur sampai dari kota Cianjur sampai selatan. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk IO-IO di 13 kecamatan. Yang paling ujung Kadu Pandak dan Pasir Kuda. Sudah. Kami selaku ketua dengan dengan pengurus lainnya menyusun jadwal dari mulai Januari sampai dengan akhir tahun 2014. Nah, setiap minggunya itu bergilir. Pertama Cianjur, Cipanas, dan di selatan. Nah, dari latihan bersama ini, pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang pembinaan, dan besaran hadiahnya tergantung jumlah peserta yang mengikuti. Pembangunan mempunyai sasaran yang terencana dan hierarki yang terstruktur, yakni berupaya untuk mencapai tujuan yang memiliki keselarasan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Program bantuan RT dan RW ini misalnya adalah salah satu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya di Kabupaten Cianjur. Pencapaian pembangunan di Kabupaten Cianjur salah satunya diwujudkan dalam program dan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai-nilai strategis ketika mengimplementasikannya melalui mekanisme dan sistemnya yang jelas dan dapat dilakukan secara berjenjang atau bertahap agar aspirasi dan harapan serta kebutuhan masyarakat dapat dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif. Percepatan pendekatan penguatan pembangunan di tingkat yang paling bawah, dalam hal ini RT dan RW, yang lebih dikenal dengan pola pendekatan bottom up planning, diharapkan akan semakin terarah dan memunculkan kesadaran dan rasa memiliki akan keberadaan suatu program kegiatan yang dilaksanakan di lingkup ke-RT-an atau ke-RW-an. Akhirnya proses perumusan kebijakan dan praktik pengambilan keputusan pembangunan menjadi sinergis. Oleh karenanya, untuk menyukseskan program pro rakyat tersebut, faktor pengendali atau pucuk pimpinan DPC ARWT Kabupaten Cianjur haruslah memiliki pengalaman dan cakap dalam menjalankan organisasi bernama RT dan RW ini, sebagaimana harapan dalam pelaksanaan Muscap ke-1 DPC ARWT Kabupaten Cianjur. Yang ikut membantu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program-programnya, tentunya juga DPC ARWT sangat berkepentingan mewujudkan apa yang sudah dituangkan dalam visi-visi Kabupaten Cianjur, yaitu Cianjur yang sejahtera dan berakhlakul karimah. Dalam rangka mewujudkan misi itu, visi yang kita lakukan ini adalah salah satunya upaya meningkatkan kapasitas RT, meningkatkan kemampuan para ketua RT, sehingga RT bisa berperan sebagai subjek pembangunan atau sebagai pelaku utama pembangunan di lingkungannya,
Dan sekarang ini diharapkan RT itu sebagai RT yang betul-betul mempunyai makna sebagai suatu salah seorang tokoh di lingkungan. Program bantuan keuangan kepada RT dan RW dalam rangka upaya peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan akhlakul karimah yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur mulai tahun 2011 dengan pendekatan keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperkuat lembaga RT dan RW sehingga mampu mengelola pembangunan secara partisipatif dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada dan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga visi pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2016 ini, Cianjur lebih sejahtera dan berakhlakul karimah, dapat diwujudkan tentunya. Namun Cianjur ini ditopang oleh satu anggaran yang memang amat sangat besar sekali, dan anggaran ini termuat di dalam statement birokrasi yang mendukung kita, karena ARWT adalah tulang punggungnya, sebenarnya tulang punggung negara. Kalau di kabupaten ya kabupaten, kalau di kecamatan kecamatan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa RT RW-nya itu bagus dan sejahtera, dia mengatakan bahwa RW-nya jelek, itu bohong. Begitu pula seterusnya. Kalau RT RW-nya itu bagus, desanya jelek, itu bohong. Berarti modifikasi tentang data. Kalau baik ya memang tingkat grassroots baik. Karena RT itu adalah yang mengetahui seluk-beluk tentang negara ini. Harapan Pak ini ke depan lebih baik, lebih maju, dan lebih bisa memberikan pembinaan kepada para RT. Nah sahabat Bingkai, untuk Anda ketahui, dari Muscab ke-1 ini peserta pun menentukan pilihannya mengukuhkan Dr. Andes H.A. Gunawan sebagai Ketua DPC ARWT periode 2014-2019. Selamat bekerja ya Pak. Ya sahabat Bingkai, informasi mengenarik hanya untuk Anda di rumah. Kita sebagai warga masyarakat Cianjur patut berbangga hati karena dari 5 istana di Indonesia, salah satunya adalah Istana Cipanas. Istana Cipanas ini terbuka untuk umum, termasuk para pelajar. Bagaimana serunya studi tour PAUD yang tergabung pada gugus bulan Kecamatan Karangtengah. Berikut liputannya. Nah sahabat Bingkai, seperti yang kita ketahui bahwa Cipanas merupakan salah satu tujuan wisata di kawasan Puncak Jawa Barat. Masuk dalam Kabupaten Cianjur, Cipanas merupakan sebuah kecamatan yang berhawa sejuk dan memiliki sejumlah tempat tujuan wisata. Salah satunya adalah wisata sejarah di Istana Kepresidenan Cipanas. Terletak sekitar 20 km dari kota Cianjur atau 103 km dari ibu kota Jakarta, Istana Cipanas merupakan satu dari 5 istana presiden yang ada di Indonesia loh. Istana yang dibangun di atas tanah seluas 26 hektar ini merupakan istana tertua. Awalnya berupa bangunan pribadi yang dibangun pada 1740 oleh Tuan Tanah Belanda Van Hout. Namun karena daya tarik sumber air panasnya, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff dibangunlah gedung kesehatan
Dari tanah seluas 26 hektar tersebut, total luas tanah yang dipakai untuk bangunan hanya 7.900 meter persegi. Sisanya digunakan untuk hutan dan taman. Besarnya potensi wisata yang terdapat di dalamnya, Istana Cipanas kini selalu banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, termasuk para pelajar seperti murid-murid PAUD Gugus Bulan, Kecamatan Karangtengah ini. Nah, Istana Kepresidenan Cipanas ini merupakan istana yang paling tua, tepatnya dibangun pada tahun 1740 oleh seorang gubernur jenderal Belanda bernama Baron van Inhofe. Kemudian luas arealnya saat ini 26 hektar. Yang 26 hektar ini terdiri dari lokasi bangunan-bangunan, kemudian ada lokasi hutan lindung, lebih kurang hutan lindung yang ada di Istana Kepresidenan Cipanas sekitar 3,5 hektar. Ibu Bapak sekalian, di sini ada sejumlah bangunan-bangunan bersejarah. Yang pertama kami istilahkan dengan gedung induk, karena merupakan induk dari segala gedung yang ada di sini. Gedung induk ini adalah merupakan kantor kerja atau kediaman resmi dari pimpinan negara. Siapapun yang menjadi presidennya, tentu saja beliau berhak menempati bangunan ini untuk kediaman resmi dan juga kantor kerja presiden. Keindahan taman dan arsitektur bangunan kuno otomatis akan membuat Anda tidak tahan untuk memotret atau sekedar berpose di depannya. Anda bebas mengambil gambar selama Anda berada di luar ruangan. Namun ketika Anda masuk ke dalam istana, maka petugas keamanan akan melarang Anda untuk memotret. Alasan utamanya adalah keamanan, tidak ada yang lain. Aturan tersebut konon sudah ada sejak bangunan ini menjadi tempat peristirahatan presiden. Kebetulan pada kegiatan ini kami menghadiri kegiatan Gugus Bulan yang ada di Kecamatan Karangtengah, dan saya mengucapkan terima kasih. Ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugus Bulan. Mudah-mudahan tali silaturahmi dari antar siswa PAUD maupun para orang tua dan guru-guru tetap terjalin, harapan kami. Dan barangkali kegiatan ini dilaksanakan setelahnya menyelesaikan akhir daripada tahun pelajaran ini, dan barangkali setelah ini nanti kita akan libur selama 7 hari atau 1 minggu ya, nanti kita kembali ya. Mudah-mudahan harapan kami dari pihak Pusdin PLSPO wilayah 2 ya, semua berjalan dengan lancar. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selain bangunan induk, ada juga akan menemukan 5 pavilion di sekitar istana. Selain itu pula ada tempat pemandian air panas dan museum yang menyimpan koleksi barang pemberian tamu negara. Sayang, aturan dilarang memotret juga berlaku di setiap bangunan. Ya sahabat Bingkai, itu tadi informasi-informasi menarik dan unik tentu saja yang dapat kami hadirkan pada malam hari ini. Saksikan terus program Bingkai hanya di TV Cianjur, dan Anda sekarang lebih mudah untuk bisa mengaksesnya melalui website kami www.kabarcianjur.com. Sampai jumpa.